Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Takdirul Aziz dengan NIM 1111240002. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa saja yang sudah saya pelajari di kelas hukum internasional. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait pengertian hukum internasional dan kedudukan hukum internasional. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait sumber hukum internasional. Jadi, sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional yang diakui yaitu ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, dan putusan pengadilan. Perjanjian internasional adalah instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antar negara yang sifatnya tertulis. Syarat perjanjian internasional yaitu harus tunduk pada hukum internasional. Jika tidak tunduk pada hukum internasional, maka tidak bisa disebut sebagai perjanjian, melainkan hanya sebatas kontrak. Jenis perjanjian berdasarkan jumlah peserta yaitu ada bilateral yang berjumlah 2 pihak antar satu negara dengan negara lain, terus ada trilateral yaitu 3 pihak, multilateral banyak pihak, regional, dan juga universal. Selanjutnya ada hukum kebiasaan internasional yang menurut Dickson adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Terdapat dua unsur dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu unsur faktual dan juga unsur psikologis. Dalam unsur faktual yaitu praktik negara-negara umumnya yang berulang dan juga jangka panjang, sementara dalam unsur psikologis bersifat abstrak, subjektif yang berperan yaitu pengadilan internasional. Prinsip umum hukum internasional yaitu hukum terakhir secara resmi adalah prinsip umum hukum sebagai salah satu sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang diusung oleh ICJ. Hierarki sumber hukum internasional. Prinsip hukum internasional yang sering disebut sebagai jalan terakhir atau sumber hukum terakhir secara resmi karena dipakai jika tidak ada perjanjian internasional atau treaty. Yang kedua, tidak ada kebiasaan internasional atau customary law. Pengadilan internasional dapat menggunakan prinsip umum untuk mengisi kekosongan hukum. Sumber hukum internasional dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional terdapat perjanjian, kebiasaan, prinsip, dan keputusan pengadilan. Contoh dari prinsip hukum umum yaitu Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian harus ditepati, good faith, itikat baik, equality before the law, kesetaraan di depan hukum, res jusdicata, putusan sudah berkekuatan hukum tetap, liability for wrongful act, tanggung jawab atas perbuatan melanggar. Fungsinya yaitu mengisi kekosongan hukum internasional, mencegah non-liquid ketika pengadilan tidak dapat memutus karena tidak ada hukumnya. Yang ketiga, menjadi pegangan universal dalam menafsirkan hukum internasional. Meski begitu, prinsip hukum umum internasional ini memiliki kelemahan, yaitu tidak selalu tertulis. Bisa diperdebatkan apakah suatu prinsip diakui semua negara atau tidak, tapi kelebihannya lebih fleksibel dan juga universal. Memasuki sumber hukum internasional yang diakui dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang terakhir, yaitu putusan pengadilan dan doktrin. Acuan putusan pengadilan dan doktrin ini mengacu pada putusan pengadilan arbitrase internasional (ICJ) dan pengadilan domestik yang berkaitan dengan isu-isu hukum internasional. Fungsi dan peran putusan pengadilan yaitu sebagai sarana pembuktian hukum,
bukan preseden mengikat, mempengaruhi perkembangan hukum. Putusan pengadilan yang cukup berpengaruh sebagai contoh yaitu putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, juga dalam Reparation to Injuries Suffered in the Service of the Law UN 1949. Doktrin yaitu sumber hukum tambahan yang bersifat subsidi pendapat atau analisis yang disampaikan oleh para pakar hukum internasional, berfungsi sebagai analisis fakta-fakta, pembentukan pendapat-pendapat, dan kesimpulan. Meski tidak mengikat, tetapi sering dikutip untuk memperkuat argumen dalam konteks hukum internasional. Selanjutnya, yaitu ada sumber hukum menurut para ahli. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum yaitu jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, organisasi internasional, entitas suatu negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikat hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional, tempat dikemukakannya ketentuan-ketentuan hukum internasional. Terdapat dua sumber hukum, yaitu diantaranya ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang digunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Sebagai contoh, faktor sosial dan juga politik, seperti hubungan antar negara yang menuntut aturan, contohnya meningkatnya aktivitas jual beli atau perdagangan lintas negara melahirkan hukum perdagangan internasional. Sumber hukum formal merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Jadi sumber hukum material yaitu bahan mentah, di antaranya memuat faktor sosial, politik, moral, dan kebutuhan. Sementara formal yaitu wadah resmi di mana hukum itu tampak dan bisa dipakai. Menurut J.G. Streeck, menggunakan istilah material source yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk mendapatkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Menurut J.G. Streeck, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari custom atau kebiasaan internasional, kedua traktat, ketiga keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, keempat juristic works atau karya-karya yuridis, kelima keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Sementara menurut Mokhtar Kusumaatmadja mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statute, di mana memuat perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Urutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini sama sekali tidak diatur dalam pasal 38. Dalam Statuta of International Court of Justice atau Statuta Mahkamah Internasional di chapter 1 mengatur Organization of Court pasal 2 sampai dengan 33 yang di dalamnya memuat susunan hakim ICJ, tata cara
pemilihan hakim oleh Majelis Umum dan Dewan Kehormatan PBB, masa jabatan hakim, hak, kewajiban, imunitas, dan gaji hakim, struktur kepemimpinan, presiden, wapres, dan register, tempat kedudukan ICJ. Dalam chapter 2 mengatur competen of the court pasal 34 sampai dengan 38. Di dalamnya memuat hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara yurisdiksi ICJ yang meliputi diantaranya 1. Sengketa antar negara yang diserahkan kepadanya. 2. Kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat internasional. 3. Penerimaan yurisdiksi wajib oleh negara. Pasal 38 memuat sumber hukum internasional yang dipakai oleh ICJ, traktat, kebiasaan, prinsip, serta putusan pengadilan sebagai alat tambahan. Chapter 3 mengatur tentang prosedur, terdapat pada pasal 39 sampai dengan 64, yang di dalamnya memuat bahasa resmi yang digunakan yaitu Inggris dan Prancis, cara pengajuan kasus, prosedur sidang, tindakan sementara, putusan bersifat final, tanpa banding dan hanya mengikat para pihak dalam kasus itu, kemungkinan revisi putusan bila ditemukan fakta baru yang penting, aturan tentang investasi negara ketiga. Chapter 4 tentang advisory opinion pasal 65 sampai dengan 68 menjelaskan bahwa ICJ juga dapat memberikan pendapat nasihat atau advisory opinion atas permintaan PBB atau badan yang berwenang. Advisory opinion tidak mengikat tetapi punya pengaruh besar dalam hukum internasional. Dalam chapter kelima yaitu amandemen pasal 69 sampai dengan 70 mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ, meliputi prosedur amandemen piagam PBB. Nah, itu adalah materi terkait sumber hukum internasional. Dan untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.